Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang ta'rif Rasul. Adapun saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Astri Apriliani, yang kedua Ervina Citra, yang ketiga saya Muhammad Firman, yang keempat Pinky Abda, dan yang kelima Pramia Andriana. Oke, kita mulai saja presentasinya. Ta'rif Rasul, pengertiannya, jika dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rosala yang berarti mengutus. Sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif atau bentuk masdar dari kata rosala yang berarti utusan atau seorang yang diutus. Secara istilah, Rasul artinya seorang manusia yang dipilih dan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa risalah kepada umat manusia, yaitu yang berbentuk wahyu. Adapun nabi pun sama, diutus oleh Allah dengan membawa risalah, tapi tidak wajib untuk disampaikan kepada umat manusia. Jika Rasul menerima wahyu dari Allah dan mempunyai kewajiban untuk disampaikan kepada umat manusia. Begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi-fungsi yang akan dibawakan oleh Pramia Andriana. Waktu dan tempatnya saya persilakan kepada Pramia. Adapun fungsi-fungsi Rasul, menurut pengertian di atas, yang pertama, membawa risalah dari Allah, yaitu diberi amanah untuk menyampaikan apa saja yang Allah kehendaki kepada umat manusia, tidak menambah ataupun mengurangi. Yang kedua, teladan dalam menetapkan risalah, yaitu manusia membutuhkan figur yang dapat memberi contoh dan teladan dalam mempraktekkan akidah dan syariah yang Allah kehendaki. Nah, kemudian untuk materi yang selanjutnya adalah definisi Rasul yang akan dibawakan oleh Astri Apriliani. Kepada Astri saya persilakan untuk menjelaskan. Selanjutnya, ada definisi ar-rasul. Ada dua kata kunci untuk memahami definisi ar-rasul. Yang pertama ada hamilur risalah, artinya membawa dan menyampaikan risalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah, surat kelima ayat ke-67, yang artinya, Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan, itu berarti kamu tidak menyampaikan amanat-amanatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Yang kedua, ada qudwatu fi tatbikir risalah, yang artinya menjadi kudwah atau contoh bagi umat manusia dan melaksanakan ajaran yang dibawanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 21, yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak menyebut nama Allah. Kemudian ada materi yang selanjutnya, yaitu sifat Rasul yang akan dijelaskan materinya oleh Ervina Citra. Kepada Ervina saya persilakan untuk pemaparan materinya. Sifat-sifat Rasul. Yang pertama sidik. Asidik merupakan sifat pertama yang wajib dimiliki oleh Rasul. Asidik memiliki arti benar atau jujur.
Seorang Rasul sudah pasti jujur dan tidak pernah berbohong kepada orang lain. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyatakan bahwa menyembah berhala termasuk perbuatan yang salah. Peristiwa tersebut ada dalam Quran Surat Maryam ayat 41 yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran, sebenarnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Quran Surat Maryam ayat 41. Yang kedua, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Mereka dapat dipercaya untuk menyampaikan seluruh pesan yang diperintahkan oleh Allah tanpa ditambah atau dikurangi. Ada dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 106-107 yang artinya, ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa, sesungguhnya aku ini seorang Rasul. Kepercayaan yang diutus kepadamu. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 106-107. Yang ketiga, tabligh. Tabligh artinya menyampaikan wahyu. Seorang Rasul adalah penyampaian wahyu Allah kepada manusia, sekalipun untuk menyampaikannya sangat pahit, bahkan mendapatkan rintangan berat sesuai dengan firman Allah di surat Al-Maidah ayat 67 yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkannya itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah meningkatkan engkau dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Dalam surat Al-Maidah ayat 67. Dan yang terakhir, patona. Patona artinya cerdas. Dengan kecerdasan mereka dapat memberikan keterangan secara benar, sehingga manusia dapat mengerti dan memahami hal-hal yang diajarkan. Materi selanjutnya yaitu ada mukjizat Rasul yang akan dibawakan oleh Pinky Abda. Kepada Pinky saya persilakan untuk pemaparan materinya. Ciri-ciri Rasul yang kedua yaitu mukjizat Rasul. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam, beliau mendapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa keselamatan saat terjadi banjir bandang. Terdapat dalam Quran Surat Hud ayat ke-37-38. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mendapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim dapat selamat dari panas api yang membakar dirinya, terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 68-70. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam, beliau mendapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa tongkat yang dapat berubah menjadi seekor ular, juga mampu membelah Laut Merah menjadi sebuah jalan. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam, beliau mendapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa dapat menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang-orang yang meninggal dunia. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW, beliau mendapat mukjizat berupa dapat membelah bulan. Kemudian yang materi terakhir yaitu ciri-cirinya yang akan dibawakan oleh Pramia Andriana. Pada Pramia saya persilakan untuk memaparkan materi. Ciri-ciri Rasul selanjutnya yang ketiga ada al-bisyarat atau berita gembira kedatangannya. Kabar gembira kedatangan seorang Rasul ada kalanya telah diberitakan oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Terdapat dalam Quran Surat As-Saff, surat ke-61, ayat 6. Yang keempat, an-nubuwat atau berita-berita kenabian. Setiap Rasul membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu berisi ajaran, perintah, dan larangan, atau peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Terdapat dalam Quran Surat An-Nisa, surat keempat, ayat ke-163. Ciri-ciri Rasul yang kelima, at-samarat, hasil dakwah yang dilakukannya. Di antaranya, hasil dakwah yang diwujudkan Rasulullah SAW adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, dan amal, sehingga mampu berkuasa di muka bumi ini dan menebarkan ajaran Islam di seluruh penjurunya.
terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. Alhamdulillah, semua materinya sudah disampaikan. Semoga materi tersebut dapat dipahami, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Nanti kelompok kita akan menjawabnya yang dapat dijawab. Oke, sekian dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam pemaparan materi. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.